yang menjanjikan Anda pasti untung, ya pasti berhasil, maka waspada bahwa itu adalah bisa jadi penipuan. Siap teman-teman, jadi sekarang kan kalau kita belajar dari SD, SMP, SMA gitu ya, kemudian masuk dunia kerja ya. Nah, tidak semuanya para pekerja ini waktu belajar di SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi mendapatkan pendidikan pelatihan soal dunia kerjanya itu sendiri gitu. Nah, makanya sekarang banyak pelatihan-pelatihan yang tersertifikasi. Hanya saja, nah kita ada satu berita nih soal bahaya penipuan berkedok layanan pelatihan dan coaching bisnis online. Ini apa? Jadi di mana dia mau meningkatkan skill, ternyata itu penipuan ya. Hari ini sudah bergabung sama kita nih Ketua Asosiasi Praktisi Coaching Indonesia, Kak Adang Ada. Selamat datang Kak. Salam dulu kita. Wih, salaman. Ya. Thank you ya. Oke, jadi mudah-mudahan, dan gue yakin sih harusnya ini nggak kaleng-kaleng yang kita undang, karena ketua asosiasi ini se-Indonesia berarti ya? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Nah, ini nih, kita kalau ngeliat berita ini, gimana pendapat Kak Adang nih, bahaya penipuan? Kenapa ada penipuan berkedok layanan pelatihan dan coaching nih Kak nih? Yang pertama kita akan lihat dari beberapa sisi dulu ya, atau beberapa sudut pandang tuh ya. Yang pertama dari si pebisnisnya dulu nih. Jadi si pebisnisnya ini kan banyak orang yang sekarang ini punya bisnis, mau scale up, kebutuhan scale up-nya itu tinggi, sehingga mencari biasanya itu adalah pendamping wirausaha atau coach wirausaha. Untuk apa? Untuk mereka mencapai scale up-nya itu mereka jadi lebih sistematis gitu. Nah ini tujuannya sebenarnya bisnis coaching itu tujuannya itu. Nah yang sering terjadi adalah banyak akhirnya sisinya dari sisi si penyedia yang katanya melakukan penyedia itu berarti operatornya nih ya, yang si operatornya itu, gitu ya, yang katanya men-training segala macam itu yang melakukan over promise dan over claim gitu terhadap layanannya. Over promise tuh contohnya apa? Dia menjanjikan tiba-tiba langsung sukses sekian ratus % gitu. Ya, jadi over promise-nya tuh begini. Coaching itu kan kita tidak bisa menjanjikan result ya. Jadi hasil itu kita nggak bisa promise bahwa kalau di coaching sama saya Anda pasti untung. Itu nggak bisa begitu gitu. Kalau ada yang begitu, itu udah pasti itu penipuan. Oke. Kita akan bicara itu tuh Kak. Gimana kita undang satu coach gitu ya, tapi kita nggak boleh terima janji dari mereka gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah sebelum ke situ Kak, ini kan Asosiasi Praktisi Coaching Indonesia. Yang kita tahu ya, beberapa asosiasi yang lain kan tentu menggunakan bahasa Indonesia nih. Apakah dia pelatih pelukis atau ya namanya profesi ya, apakah petani gitu ya. Pekerja gitu ya, kan semuanya dalam bahasa Indonesia. Nah kenapa kita masih gunakan kata coaching nih Kak, dan bedanya dengan trainer atau pelatih itu apa tuh Kak? Jadi coaching ini memang asalnya dari bahasa Inggris gitu ya. Lalu dipadankan gitu ya. Apa sih yang sama kurang lebih dengan coaching ini? Ternyata padanannya itu kita belum menemukan nih padanan coaching ini dalam bahasa Indonesia. Kalau pelatih itu beda dengan seorang coach gitu ya. Terus kalau mentor juga beda seorang coach karena metodologinya berbeda gitu. Kalau training kita melatih orang khusus untuk kompetensi gitu ya, ada kompetensinya. Kalau mentor juga sama gitu, meningkatkan kompetensi juga. Tapi kalau coach itu dia mendampingi orang untuk bertransformasi. Oke, jadi garis awamnya lah ya, kalau kita orang awam ya. Kalau mentor dan trainer itu give nih, dia ngasih materi, bentuknya materi, melatihkan sesuatu gitu. Memintarkan atau menjadikan dia bisa apa gitu ya. Itu disebutnya trainer atau pelatih. Sedangkan kalau coaching adalah pendampingan untuk orang ini bertransformasi gitu, melakukan perubahan gitu.
Gue penasaran, bisa nggak di googling ini pandanan kata coaching dalam bahasa Indonesia? Bener nggak nih katanya apa? Kita belum ada nih ya badan coaching ya. Oh iya, coaching adalah proses kolaboratif dan terstruktur antara coach dan individu ya. Untuk memaksimalkan potensi pribadi maupun personal. Jadi benar ya, karena tidak jadi memintarkan saja, tapi memang pendampingan gitu ya. Coaching itu mendampingi orangnya bertransformasi, kita tidak masuk di dalamnya, kita juga dianggap tidak mengajarkan apa-apa, hanya ngasih guidance mungkin gitu. Memaksimalkan potensi yang ada. Potensi untuk orang ini mencapai tujuan. Oke, berarti biasanya diterapkannya di korporasi dong ya, di perusahaan, organisasi perusahaan gitu ya. Baik itu level staff ataupun level manajerial ke atas gitu ya? Enggak, semua di area kehidupan kita itu bisa ada coachingnya. Gitu. Contoh lainnya selain di dunia pekerjaan? Ada business coaching namanya. Business coaching, berarti buat pengusaha nih? Ya, buat pengusaha. Oke, buat pengusaha juga bisa nih teman-teman. Betul. Ada life coaching gitu. Oke. Ada life coach gitu, ada performance coaching. Life coaching berarti kayak misalnya kehidupan. Dia kehidupan pernikahan mau jadi lebih baik. Ada relationship coach, misalnya relationship coaching gitu. Banyak hal gitu ya. Ada wellness coaching gitu. Ada banyak hal gitu area di kehidupan kita yang bisa pakai metodenya adalah coaching gitu. Nah, tentu tapi kalau dari sisi yang sudah biasa pakai umumnya pasti korporasi ya. Yang kebanyakan pakai itu bisnis sama bisnis dan korporasi. Nah, kita coba bicara yang soal korporasi nih. Nah, 52% pekerja alami burnout. Fakta mengejutkan di balik rutinitas kantor. Nah, ini kan ada beritanya itu lebih dari 52% karyawan dilaporkan mengalami burnout atau kelelahan kerja kronis. Nah, itu ada peran coaching nggak di situ kalau dalam kasus kayak gini nih, Kak? Kita bedah dulu peran coaching di corporate ya. Satu, coaching itu bisa membuat masuk dia di dalam program misalnya kepemimpinan. Jadi peningkatan kapasitas kepemimpinannya karyawan gitu ya. Habis itu untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan performa misalnya. Habis itu untuk membuat orang ini lebih aware terhadap budaya kerja atau budaya perusahaan gitu. Nah, kalau yang 52% ini berarti coachingnya lebih kepada coaching untuk adaptasi kan. Coaching untuk adaptasi. Ya, orang untuk performa gitu ya. Orang untuk mau beradaptasi di lingkungan perusahaan gitu. Nah, karena coaching ini sifatnya adalah pendampingan dan orang itu kita maksimalkan potensi untuk dia bisa mencapai tujuannya, bisa perform, bisa kompeten segala macam. Tujuannya si coach itu ya. Maka coaching itu bisa berperan sebenarnya untuk membuat kalau orang-orang burnout ini kan ada beberapa faktor. Yang pertama, burnoutnya karena memang belum kompeten atau belum punya kemampuan untuk mengelola pekerjaannya. Dia udah kerja di situ tapi dia belum bisa mengelola pekerjaannya dia. Mengelola pekerjaan itu berarti mana yang harus menjadi prioritas pertama, mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu gitu kan. Jadi mengelola pekerjaannya. Yang kedua adalah dia belum kompeten ketika melakukan pekerjaannya gitu ya. Mengelola pekerjaan beda sama melakukan pekerjaannya gitu ya. Kalau mengelola itu kan berarti ada beberapa pekerjaan dia perlu kelola. Kalau melakukan pekerjaan berarti satu pekerjaan itu dia belum kompeten. Atau orang-orang burnout itu karena memang belum paham dengan prioritas pekerjaan sehingga semuanya mau dilakukan gitu. Jadi semuanya mau dilakukan. Semuanya mau dilakukan. Akhirnya kebanyakan. Yang keempat adalah kurangnya skill komunikasi asertif sehingga apa-apa yang diminta oleh orang lain mau atasannya atau teman kerja segala macam itu diiyakan semua. Yes man lah ya. Gitu. Sehingga pekerjaannya jadi memang bertumpuk dan banyak. Dilakukan terus gitu kan. Iya Pak, iya Bu. Gitu akhirnya kan. Burn out lah dia. Akhirnya banyak pekerjaan dan akhirnya burn out. Nah, yang kelima kurangnya mekanisme untuk rilis stresnya gitu. Jadi dia nggak punya nih mekanisme untuk rilis stresnya itu seperti apa gitu atau mekanisme coping stresnya.
gimana sih saya menghadapi stres saya ini. Oke. Tadi berarti ya sebab-sebabnya ternyata tadi ada 5 poin tadi ya, Kak, dia kenapa bisa out. Nah, ada ketika berarti kan kadang kurang lebih udah berapa tahun nih Kak di industri coaching lah istilahnya, atau industri ya coaching lah ya. Coaching ya. Dunia coaching tuh belajar tahun 2011. Berarti sekarang 15 tahun. Oh, luar biasa, berarti nggak kaleng-kaleng nih ilmunya ya kan. Udah banyak pengalaman. Ada kalau di dunia coaching kan tadi pendampingan ya. Ada success story nggak Kak dari pengalaman, misalnya satu pengusaha misalnya setelah dilakukan coaching sekian bulan gitu. Itu berapa bulan sih biasanya coaching gitu ya? Terus hasilnya apa gitu? Atau di sebuah korporasi dia lakukan coaching, kemudian outputnya ternyata setelah coaching, walaupun tadi ya tidak menjanjikan ya, hanya saja kan kita kadang perlu success story gitu ya. Dengan adanya coaching ini menghasilkan sesuatu gitu. Ada nggak Kak satu yang bisa di-share gitu ceritanya? 2 mungkin ya. Siap. Yang satu level UMKM, terus yang satunya level corporate gitu ya. Kalau yang UMKM ini coachingnya pada waktu itu adalah coaching untuk ada followership coaching, jadi timnya di coaching dan align dia dengan program manajemen perubahan. Oke. Perubahan manajemen maksudnya? Bukan. Manajemen perubahan. Oh, manajemen perubahan. Ya, jadi ada program transformasinya gitu ya. Plus ada coachingnya juga gitu. Jadi dia nggak berdiri sendiri coaching saja gitu. Betul. Ya. Itu tahun 2019 itu yang tadinya kinerjanya misalnya peningkatannya itu ya hanya 50%, 60% ya. Ini meledak dia sampai dengan 300% gitu ya. 300% itu apanya tuh? 300% dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Oke, jadi tumbuh dari yang sebelumnya sekian gitu misalnya. Tadi UMKM ya? Ya. Berapa, 1 miliar 100 juta gitu? Dulu 4 miliaran lah kali ya. Oke, berarti dia nembus 10 dong ya? Ya, kurang lebih. Oh, luar biasa banget. Tahun sebelumnya. Tahun lalu ya. Sebelumnya gitu. Luar biasa. Itu ya karena memang satu ya karena di coaching dari kita mendampingi, terus orang-orang yang bertransformasi, mereka mengubah cara kerjanya gitu kan, punya self motivation atau inner motivation tinggi gitu ya. Jadi orang-orang ini pada bergerak selaras dengan yang lain-lain juga, jadi ke arah yang sama gitu. Oke. Jadi meningkatkan pendapatan itu tidak hanya soal bagaimana penjualannya atau marketing atau salesnya gitu ya. Kemudian juga tidak serta-merta soal benefit lu gue naikin ya biar kerjanya lebih gercep gitu ya. Mungkin itu salah satu saja ya. Tapi ternyata tadi ya self motivationnya dilakukan gitu ya. Berapa lama Kak melakukan itu Kak? Waktu itu sekitar 3 bulanan ya, 3 bulanan ya? Gitu. Transformasi tersebut ya, sehingga yang tadinya sekian akhirnya tembus ke 10 miliar itu ya? Ya. Oke, luar biasa. Itu yang UMKM? Itu yang UMKM. Oke. Kalau corporate lebih kepada biasanya executive coaching kan. Oke. Ini kita ngomongin namanya leaders availability gitu. Leaders availability. Ya, ketersediaan kepemimpinan yang siap gitu. Oh, karena banyak di korporasi itu tidak siap jadi pemimpin gitu. Tidak siap jadi pemimpin gitu. Jadi biasanya, misalnya kalau waktu itu adalah programnya BOD -1, mau dia menjadi BOD -2 gitu. Oke. Nah, sehingga mereka dilakukan yang pertama ada pelatihan pasti. Karena coaching ini nggak bisa berdiri hanya sendirian coaching saja gitu ya. Jadi ada pelatihan, habis itu ada proses pendampingan, coachingnya gitu. Yang membuat kalau di coaching ini kan dia bisa membuat si eksekutif ini itu berkaca atau dia mereview tentang dirinya sendiri, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak gitu ya. Sehingga ketika dia mengambil keputusan, melakukan manajemen perubahan, memimpin tim, ada masalah, ada konflik segala macam gitu ya, dia bisa lebih aware dan mengambil keputusan yang sesuai gitu. Sehingga dia memimpin, sehingga dianggapnya adalah ya orang-orang ini memang jadi lebih siap gitu ya. Ketika memimpin, karena di level eksekutif itu adalah level yang sunyi ya. Level yang sunyi itu begini. Di level eksekutif itu kita posisi udah tinggi. Nah, sehingga posisi tinggi ini membuat
ketika kita berpikir memimpin, berkomunikasi dengan tim gitu ya, bawahan akan apa? Akan follow. Baik Pak, Pak, gitu ya. ABS, asal kau senang gitu ya. Gitu. Oke, siap. Terus kalau si eksekutif ini mengemukakan ide segala macam gitu, ya dianggap orang yang paling benar dan orang yang paling kompeten, orang yang paling pintar gitu. Oh, dan justru itu jadi jebakan. Itu jadi jebakannya si eksekutif. Nah, coach itu hadir untuk jadi pendamping, untuk sekaligus juga untuk menjadi kawan untuk berpikir gitu. Kan tugas coach kan nanti akan men-challenge gitu kan, ngasih mirror lagi, di-review, di-challenge lagi gitu. Karena kan kalau coaching ya dia nggak perlu ABS dong ya kan, karena dia akan independen untuk kasih pendapat ya. Gitu. Nah gitu ya teman-teman Sentana Academy. Jadi secara coaching ya tadi sudah digambarkan bahwa dia beda sama pelatihan, dia adalah pendampingan gitu ya, bisa dilakukan di UMKM, bisa juga di korporasi besar. Nah, efek korporasi besarnya nih belum cerita tadi Kak. Efek yang dihasilkannya adalah apakah performanya jadi meningkat, karyawannya atau BOD-nya jadi mampu gimana gitu Kak? Ya, kalau dari target, dan mereka kan punya rencana inovasi ya. Nah, rencana inovasi ini ada beberapa. Yang misalnya rencana inovasi, saya mau melakukan transformasi perubahan untuk digitalisasi program X gitu ya, sehingga programnya bisa jalan gitu ya. Atau misalnya beberapa coach itu mentargetkan adanya penambahan revenue gitu ya. Tadi apa disebut coaching ya. Kalau orang yang di coaching gitu. Coaching itu adalah orang yang di coaching. Ya. Jadi istilah baru nih ya. Kalau coachnya ya tadi ya yang orang mengcoaching. Yang mengcoaching. Kalau coachingnya orang yang di coaching. Kayak ada tindakannya adalah coaching, yang ngasihnya adalah coach. Ya. Kalau yang jadi pesertanya adalah coaching. Ya. Kan ada mentoring sama ada mentinya kan. Mentor dan menti ya, untuk kegiatan mentoring ada trainer dan ada trainee-nya kan gitu. Untuk kegiatan training ya. Sip. Tadi soal efek. Ada yang misalnya mentargetkan revenue gitu ya, revenue stream baru misalnya, terus atau channel baru dalam pemasaran gitu ya, kerjasama baru segala macam. Nah itu kemungkinan untuk tercapai itu lebih tinggi dibandingkan dia tidak, kalau penelitiannya tuh ya, dibandingkan dengan orang yang di coaching dengan tidak di coaching, maka orang yang di coaching itu mencapai targetnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak di coaching gitu. Jadi memperbesar persentase atau peluang keberhasilan target ya dari perusahaan tersebut ya. Betul. Nah, berarti kan si coach ini gitu ya di Indonesia banyak ya. Nah, salah satunya yang dilakukan adanya asosiasi praktisi coaching Indonesia ini berarti kan memberikan izin sertifikat kah? Karena kan tadi ada beritanya yang BNSP, gimana tadi? Tolong dong tampilin BNSP paling kiri yang BNSP. Nah ya tadi ya ini panduan lengkap untuk menjadi coach profesional, bersertifikat. Nah ini yang kasih siapa sertifikatnya Kak? Jadi di APCI, Asosiasi Praktisi Coach Indonesia, itu kami membuat yang namanya SK3, standar kompetensi kerja khusus untuk coaching. Nah, yang membuat SK3 ini itu adalah asosiasi kan. Jadi ini punyanya sama-sama. SK3 ini nanti akan digunakan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, standar ini untuk mensertifikasi kompetensinya si para coach nih. Nah, jadi yang mengeluarkan sertifikasi tetap dia BNSP, tapi yang punya standar kompetensinya itu adalah asosiasi. Karena asosiasi ini kan terdiri dari banyak coach gitu kan, terus ada stakeholdernya segala macam. Nah, sepakatlah, ini adalah kompetensi coaching ala Indonesia yang dibuat oleh asosiasi. Bedanya tadi yang sudah tersertifikasi sama belum, kira-kira paling signifikan apa sih? Apakah materinya nggak terjamin? Apakah tadi standar etikanya tidak ada gitu? Kira-kira apa yang mesti diwaspadai sama teman-teman nih kalau dia dapat coach yang belum bersertifikasi gitu? Sertifikasi ini adalah pengakuan dari negara atas kompetensi. Ini juga adalah jaminan dari negara kalau orang ini itu sudah kompeten. Nah, jadi
kalau misalnya di luar sana banyak orang yang mengaku coach gitu ya, maka kompetensinya siapa yang menjamin? Kan ngomongin standar kompetensi ini kan adalah bare minimum standar kan ya. Bare minimumnya orang kalau menjadi seorang coach ini perlu punya keahlian 1, 2, 3, 4, sampai dengan 8 kalau di APCI ya. Dan itu sudah disusun tuh. Sudah disusun tuh ya. Nah, yang menjamin orang ini kompeten bahwa dia adalah seorang coach dan melakukan coaching, tidak melakukan training gitu kan, ataupun mentoring misalnya, dan apa namanya, dia dilindungi oleh asosiasi, karena kalau menjadi member itu kan berarti dia juga adalah dijamin oleh si asosiasinya. Dan dijamin juga dia tidak overpromise, tidak overclaim gitu ya terhadap yang dia sampaikan. Betul, gitu ya. Karena di asosiasi lah nanti di profesi itu ditanamkan values dan etika gitu. Etika profesi ya berarti kan. Siap. Nah, kan bentuknya nanti sertifikat ya, Pak. Sertifikat ya, Kak. Nah, kan kalau ya sekarang udah era digital nih, AI di mana-mana. Orang bisa aja dong bikin sertifikatan. Nah, kalau mau ngecek ini bener nggak sih sertifikatnya si coaching ini, di mana Kak kita bisa ngecek tuh? Kalau ngecek sertifikasi yang udah pasti di BNSP. BNSP ada. Ya, jadi di LSP itu ada dia. Ngecek ini bener nggak nih nomor yang ini gitu ya, terdaftar gitu. Oke. Atau kalau mau ngecek anggota APCI ini ada nggak di websitenya misalnya? Kalau di websitenya ada. Ada. Coba kita buka website APCI ini. Nah ini ya, ini websitenya ya. Terus ada dia di keanggotaan. Di login anggota. Nanti tapi kalau dia mau ngeceknya dia kalau udah jadi anggota kan kita punya aplikasi ya. Aplikasi APCI dia di sini. Mobile aplikasi. APCI Mobile namanya. Kalau buat yang tadi pebisnis, corporate dia mau ngecek, bener nggak nih yang gue pakai, perusahaan saya pakai adalah anggota APCI gitu kan? Makanya dia perlu nanya dulu. Konfirmasi ya. Konfirmasi. Nah kalau ini misalnya ini kan ada. Ada aplikasinya. Ada nomor anggotanya segala macam. Oke. Ini nanti ngeluarin kartu anggota berarti APCI. Ada. Iya. Nanti di sini juga kan nanti akan ada di sini ada members. Nah ini baru kelihatan nih membersnya. Membersnya siapa aja gitu ya. Berapa gitu. Atau itu bisa jadi platform yang kalau kita mau pesan pakai situ gitu, kayak konsultasi dokter online gitu misalnya. Nah ini sedang proses kita integrasi dengan satu platform untuk dia di aplikasi APCI itu bisa langsung pesan. Nice. Ditunggu ya. Belum siap. Nanti biar segera kalau kita mau ngecek coachingnya kan ada ya. Gue mau balik lagi Kak yang soal bahwa kan targetnya adalah pendampingan. Ini sebenarnya linear sama core bisnisnya induknya Sentana Academy nih Kak. Kita Sentana Broker ya. Kita juga sifatnya adalah pendampingan terhadap punya tujuan yang sama, memperbesar prosentase keberhasilannya. Misalnya gini, kalau di kami di Sentana Broker ya Pialang itu kan ketika misalnya ada UMKM dia mau kirim barang ya, kirim barang dari kota A ke dari Jakarta ke Surabaya lah gitu. Nah, UMKM ini kan kalau itu barang di dalam perjalanan tiba-tiba terhit kecelakaan atau supirnya bolari, tentu dia butuh recovery itu. Karena kan ketika kehilangan modal, kadang UMKM kan nggak bisa tumbuh gitu ya. Nah, disitulah fungsi ada asuransi di dalamnya untuk mengamankan gitu, memastikan persentase nyampe Surabayanya lebih besar. Nah, kurang lebih sama lah ya di coaching itu juga memastikan persentase untuk sampai ke tujuan perusahaannya semakin besar. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebih gitu ya. Biar ada nyambungnya sedikit Kak. Ya kan? Siap. Biar ada nyambung. Nah sebenarnya kalau di industri tadi baik UMKM dan sama di corporate ya. Berarti apa dong ketika APCI ini mau menawarkan jasanya tuh? Apa yang disampaikan Kak kalau dia tidak menjual hasil ya, atau tidak boleh promise terhadap hasil gitu? Yang pertama APCI dia tidak menjual apa-apa. APCI nggak menjual. Itu anggotanya masing-masing. Ya, yang menjual adalah member atau sekolah coaching ya. Satu. Nah, di etika di coaching, karena memang areanya coaching itu dia tidak menjamin, tidak bisa dia menggaranti hasil gitu ya. Tapi menggaranti prosentase untuk
berhasilnya lebih tinggi ya dengan cara transformasi ya itu yang dilakukan oleh coach ya. Karena kalau kita ngomongin hasil di UMKM aja deh, gitu ya. Lu strategi udah bener nih, udah di coaching, udah didampingi gitu, terus sudah banyak gitu ya, tiba-tiba di-hit sama kompetitor. Ada di dalam areanya apa namanya coaching nggak itu? Atau misalnya tiba-tiba ada udah benar gitu ya, tiba-tiba ada kayak COVID gitu. Jadi si UMKM ini dia strateginya udah mantep gitu lah. Tiba-tiba ada masalah, apakah itu kompetitor yang bisa lebih murah gitu ya, atau tadi ada force major, apakah tadi bencana gitu ya kan. Jadi ada kan kalau di UMKM atau di bisnis kan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Gitu. Kalau misalnya si coachnya dia bilang gue jamin hasilnya gitu ya, tiba-tiba ada faktor eksternal yang bikin misalnya bisnisnya jadi nggak tumbuh gitu atau nggak jalan gitu. Terus gimana? Dia ngeklaim gitu. Itu kan sama kayak misalnya orang-orang yang mendampingi saham, sama kayak misalnya ada kemarin itu kripto gitu kan. Dia bilang bahwa pasti untung gitu ya. Cuan, pasti dari return. Padahal kan nggak bisa begitu. Jadi yang maksudnya overclaim atau overpromise semacam itu ya? Iya. Coba kita lihat contohnya deh. Ada beritanya nggak salah satu influencer ya? Karena kita kan based on berita aja ya. Iya. Ini menurut koran Jawa Pos ya, dugaan ketidaksesuaian promosi kelas kripto berbuntut laporan ke kepolisian. Para peserta mengaku dirugikan setelah mengikuti kelas berbayar yang menjanjikan keuntungan tinggi. Model kayak gini nih, ini ya model gini. Itu kan sama kayak dokter itu nggak bisa dia menjanjikan pasti sembuh gitu. Iya juga ya. Kan dokter juga nggak menyembuhkan ya. Dia mengklaim. Biasanya yang mengklaim itu siapa? Orang-orang yang tidak memiliki etika profesi kan gitu. Iya betul. Dia kan menjanjikannya proses gitu ya. Betul. Makanya wajar di coaching di ini juga yang dijanjikan adalah bukan hasil gitu. Berarti hati-hatilah kalau yang menjanjikan tadi ya hasil yang berlebih gitu ya. Jadi teman-teman nih ya, kalau ada yang ngakunya trainer atau ngakunya coach atau apapun yang menjanjikan Anda pasti untung ya pasti berhasil, maka waspada bahwa itu adalah bisa jadi penipuan gitu. Keren, ini bisa jadi hook di depan nanti nih, waspadalah ya kan. Siap. Berarti anggota APC ini adalah personal, bukan bukan lembaga badan usaha gitu, PT bukan ya? Bukan. Personal. Ini praktisi coach ya. Karena nanti kalau dia badan hukum dia beda lagi gitu kan. Jadi bisnis coaching, nah itu baru pebisnis coaching yang ada di sana. Kalau ini kan profesi kan. Kalau Kak Adang sendiri kan saya lihat nih ada bajunya Better Mind itu coaching gitu. Nah kalau ini apa? Berarti perusahaannya? Ini perusahaannya. Dia kalau perusahaannya berarti bukan APCI. Bukan APCI. Tapi menjual personalnya. Nah, kita bahas sedikit lah soal Better Mind nih. Berarti kan Kak Adang sebagai ketua APCI gitu dan owner Better Mind. Apa Kak yang dijual ya selain coaching itu tadi? Kalau di Better Mind itu layanannya ada banyak, ada beberapa. Yang pertama ada coaching udah pasti. Coachingnya ada mulai dari business coaching, leadership coaching, ada executive coaching, ada performance coaching gitu ya. Yang berikutnya ada training, ada leadership training, ada komunikasi, ada productivity segala macam gitu ya. Buka kelas-kelas. Ada kelas-kelasnya. Yang berikutnya ada konsultasi. Konsultasi juga bisa. Konsultasi SDM biasanya. Di SDM. Terus ada penerbitan, ada Better Mind Publishing. Better Mind. Itu bagian tuh dari Better Mind tuh. Bagian dari Better Mind Publishing gitu ya. Habis itu kalau orang mau ada tim activity atau tim building itu, nah itu Better Mind juga punya. Jadi banyak nih soal pengembangan lah, pengembangan organisasi maupun pengembangan bisnis. Better Mind punya itu gitu. Nah, asumsinya orang biar punya gambaran aja Kak. Ini kalau yang paling sederhana gitu, itu mulai dari berapa sih orang mesti nyiapin kos Kak buat bisa pakai Better Mind gitu? Waduh. Ya kan kita biar tahu ya, misalnya apakah 1 juta berarti kan gua harus nyiapin 1 juta nih, atau yang termurahnya berapa nih buat yang UMKM baru startup baru mulai gitu. Ya. Kalau program itu kita
kan mulai dari program itu kan biasa tuh jual mulai dari gitu. Ya, mulai dari seminar, mulai dari ada yang 100.000, ada yang 500.000. 100.000 aja bisa udah dapat seminar. Seminar. Bukan coaching. Oh, itu seminarnya mulai dari 100.000. Cuman 100.000 aja teman-teman. Ikutan seminarnya. Terus kalau coaching itu mulai dari 2 jutaan per sesi gitu. Oke. Sesi itu hari kah? Jam kah? Jam. Oh, jam. 1 jam gitu. 1 jam, siap. 1 jam 2 juta sampai dengan 10 jutaan itu. Jadi kalau tergantung level ya. Oh iya, tergantung tingkat materi yang didampingi gitu ya. Tergantung level yang didampingi. Oh, tergantung level yang materi dia. Kalau coaching tergantung. Jadi kalau misalnya levelnya staff gitu ya, supervisor itu masih di angka 2 juta 3 jutaan gitu. Oke. Kalau dia udah BOD gitu kan itu bisa ya 10 jutaan per sesi gitu. Oh, seberapa penting nggak sih Kak? Seberapa pentingkah kita butuh coaching gitu Kak di perusahaan-perusahaan gitu? Penting nggak pentingnya itu nanti tergantung dari strategi perusahaan kan, sama bagaimana perusahaan itu memandang transformasi orang itu penting atau tidak penting gitu. Nah sehingga tolak ukurnya jadi kalau perusahaan menganggap bahwa transformasi individu di dalam organisasi itu penting, maka ini jadi penting. Oh, kuncinya adalah mau transformasi atau tidak. Ya. Oke. Ya, tapi kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak menganggap individu di organisasi ini penting untuk bertransformasi atau melakukan perubahan kan. Yang penting lo kerja, nurut gitu, gue perintah jalan gitu, ya sudah cukup gitu. Nggak perlu dikembangin gitu. Tapi yang perlu dicatat nih ya, ini boleh ngecek organisasi-organisasi di luar sana yang usianya sudah lebih dari 20 tahun mungkin atau 30 tahun gitu ya, terus dia levelnya juga udah besar gitu ya. Pasti perusahaan-perusahaan ini concern terhadap transformasi orang di organisasinya. Dia akan pasti concern terhadap kepemimpinan di dan pasti concern terhadap transformasi tadi ya, gitu. Harus makanya membutuhkan coaching. Nah, Kak, ini kan berarti APCI juga menghimpun anggota lah ya, menghimpun anggota gitu. Emang kalau jadi coach nih Kak ya, itu sustain gak sih Kak secara pendapatan gitu Kak? Sustain atau enggak? Kalau secara profesi berarti ya bisa sustain bisa nggak sustain gitu, tergantung market, tergantung dia marketingnya, nilai beda gitu. Gitu sama ya? kayak bisnis aja gitu. Oke. Nah, misal nih kan sama kayak di insurance, walaupun sekarang di insurance sekarang sudah ada sekolah tinggi asuransi, sudah ada beberapa. Nah, kalau sekolah tinggi soalnya khusus coaching belum ada ya. Belum ada. Nah, orang misalnya kalau biar bisa jadi coaching apa syaratnya Kak gitu? Karena kan nggak ada sekolahnya gitu ya. Terus apakah dia lulus tiba-tiba saya mau jadi coaching gitu? Oke. Kalau profesi itu kan jalurnya dia bisa pakai jalur pelatihan kan. Jadi kalau di APCI kita bikin standar ya. Standarnya itu adalah untuk dia bisa menjadi seorang coach, satu dia perlu mengikuti pelatihan sebagai seorang coach selama minimal 2 hari gitu ya. 16 jam. Jadi APCI juga membuka kelas untuk bukan kelas dia, standar. Standar. Bikin standar. Yang bikin kelas tadi Better Mind. Yang bikin kelasnya Better Mind. Ya. Oke. Jadi standarnya hanya ada di asosiasi gitu. Oke. Kalau mau tersertifikasi standarnya ngikuti kelas 2 hari. Habis itu punya jam coaching. Kalau untuk praktisi coaching itu adalah 20 jam coaching. Untuk profesional coach itu adalah dia 100 jam tunggu. coaching gitu. Ini saya agak bingung dengan ini. Kalau mau jadi coaching harus punya jam terbang jadi coaching. Ya. Nah, itu gimana sih? Berarti kan dia ketika 20 jam awal itu dia bukan coach dong. Apa? Ya namanya kan orang lagi belajar. Lagi belajar. Iya. Atau biasanya ikut jadi asisten kah gitu? Ada? Enggak ada. Dia harus mengcoaching. Dia harus mengcoaching sendiri. Ya. Kan coachingnya dia bisa gratisan dulu kan. Pro bono lah kita bilang. Oke. Untuk dapetin jam jam coaching. Sehingga tadi tuh di APCI kita bisa memastikan kalau yang tersertifikasi adalah orang-orang yang benar, dia ngikut pelatihannya dan dia melakukan coachingnya. Karena nanti di coaching itu kan ada supervisi kan. Habis itu dia diuji oleh orang
lain atau pihak ketiga gitu. Si LSP itu untuk menjamin kalau orang-orang yang tersertifikasi coach dari APCI itu benar-benar kompeten. Mantap. Oke, terakhir nih Kak, apa yang sekarang paling dekat agendanya dari APCI ini? Apakah rekrutmen atau tadi ada kelas atau di Better Mind? Mungkin ada yang terakhir gitu. Agenda terdekat yang pasti kita ada RBPL, RDPL, rapat Dewan Pengurus Lengkap itu buka puasa lah. Buka puasa ya. Meeting rutin gitu ya. Terus yang berikutnya kalau seminar-seminar itu kita adain setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali pasti ada seminar. 2 bulan sekali untuk seminar pengembangan kompetensi ya. Terus tahun ini kita mau mulai membuat yang namanya Indonesia Coaching Conference. Indonesia Coaching Conference. Itu kegiatan apa Kak? Itu kegiatan di mana kita para coach ketemu, kita sharing, orang-orang sharing tentang keilmuan coaching, ada yang riset misalnya, dia presentasi tentang risetnya, ketemu berjejaring di sana, sehingga orang pulang bawa apa sih ilmu baru di dunia coaching ini, apa sih, apa riset barunya, terus ketemu klien juga di sana. Jadi kalau orang mau nyari vendor coaching yang bagus, mereka kan bisa sambil icip-icip ngelihat masing-masing kelasnya itu kan. Siap. Nah teman-teman kalau mau tahu lebih jauh nanti bisa di description kita, nanti dicek, kita akan masukin ya Pak websitenya. Kemudian kan tadi di websitenya juga sudah ada kontak ya, itu bisa dikontak ya kalau dia mau tanya-tanya soal coaching dan soal memastikan nih coach yang dipakai udah tersertifikasi atau belum gitu ya, juga bisa dicek ke situ. Ya teman-teman, ini Kak Adam Ketua APCI, terima kasih banyak. Kita dari Sendana Academy juga appreciate dengan kita juga jujur baru tahu ya ternyata ada industri atau dunia coaching di situ ya. Sama kayak kemarin kita pas bicara soal broking, ternyata juga banyak yang belum tahu gitu. Jadi memang di Indonesia kalau secara garis besar berarti banyak sebetulnya dunia industri ya, atau disebut industri yang banyak belum familiar di masyarakat gitu ya. Tujuannya APCI adalah membuat masyarakat juga menjadi aware gitu terhadap industri ini. Betul, karena tadi ya nggak hanya soal korporasi, nggak hanya soal UMKM, tapi juga coaching tadi ya individu gitu ya, ada itu bisa life coach itu juga bisa gitu. Nah terakhir nih Kak Kunci, emang jadi seorang coaching lah ya atau di perusahaan itu berapa kan biar teman-teman percaya nih kalau di janjian emang lagi jualan nih gitu, atau memang kalau revenue terlihat nih ada revenue, berarti kan memang ini sudah terpercaya di masyarakat gitu. Boleh nggak range lah paling nggak gambaran revenue per tahun nggak? Kalau di Better Mind sendiri lah ya, kita ngomongin itu sekitar 1 sampai dengan 2 miliaran gitu. 1 sampai 2 miliar coaching itu. Oke. Mantap tuh teman-teman, berarti kan sudah terpercaya, sudah banyak ya dari berbagai kelasnya, kemudian program-program seminarnya juga ada gitu ya. Jadi juga bisa mungkin nanti dicek Bettermind ya, .co.id, bettermindcoaching.id. Oke, bisa dicek di situ ya teman-teman. Sekali lagi thank you udah menyaksikan Sendana Academy. Tunggu kami dengan episode lainnya, dan jangan lupa kalau mau berasuransi itu biar aman, berasuransilah lewat Sendana agar nyaman. Terima kasih teman-teman, makasih Pak Adang sekali lagi, thank you.